Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan di lecture 3 ya, stoichiometry. Kalau kemarin di lecture 1 dan 2 kita sudah membahas tentang atom, kemudian tentang periodik unsur, bagaimana sifat-sifat atom itu berubah secara periodik. Nah, itu sebenarnya adalah ilmu alat ya, yang akan kita gunakan untuk pembahasan utama ini. Ini jantungnya pertemuan sebelum UTS ini ya, stoichiometry ya. Nah, sebelumnya kita mulai dari pembahasan tentang massa ya. Karena pada dasarnya ilmu kimia itu kan yang secara praktis diperlukan adalah menghitung ya. Kalau saya mereaksikan ini gula dengan air, berapa besar gula yang banyaknya gula yang saya perlukan ya, atau berapa banyak garam supaya masakannya enak. Nah, pada akhirnya kembali lagi ke hitung-hitungan. Maka kita salah satu konsep kunci di sini adalah perhitungan untuk reaksi kimia ya, yang kita sebut dengan stoichiometry. Nah, untuk perhitungan kita harus tahu apa yang akan dihitung ya. Nah, salah satu besaran pokok yang dihitung di sini adalah massa ya. Nah, massa dari sebuah atom ini kita sudah ketahui bersama, tergantung dari apa? Jumlah proton dan neutron di dalam inti atom ya. Jadi kalau sebuah atom karbon C, dia memiliki 6 proton dan 6 neutron, maka berapa total masanya? 12 ya. Nah, ini namanya massa elektron, kita abaikan karena sangat kecil ya. Nah, kita tahu massa dari atom itu sangat-sangat kecil ya. Kita tahu massa elektron kemarin berapa? 9,11 kali 10 4 minus 31. Massa proton kali 10 4 minus 27 ya. Neutron juga ya. Maka kita kesulitan untuk mengukurnya. Apakah ada untuk timbangan atom? Susah. Nah, karena tapi life must go on. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kan tapi kita bisa menentukan perbandingan massa. Ya, perbandingan massa atom satu terhadap atom lainnya. Ya, misalnya hidrogen ini lebih berat atau lebih ringan dari karbon sih? Oh, lebih ringan. Seberapa ringan? Seberapa berat? Ya. Nah, kita bisa lakukan namanya perbandingan. Ya. Nah, untuk sebuah perbandingan maka kita harus menemukan sebuah pembanding. Ya. Maka satu pembanding ini kita sebut sebagai massa, satuan unit massa ya, atau bahasa Inggrisnya atomic mass unit (AMU). Ya, ini nanti kita akan banyak pakai di sana. Nah, secara konvensional ditentukan satu AMU itu berapa? Yang kita pakai adalah karbon. Nah, tapi kalau kita lihat tabel periodik kita, kenapa kok bukan 12 ya? Harusnya kemarin secara aturannya 1 AMU seper 12 massa atom karbon C12, sehingga atom karbon 12 memiliki eksak masanya berapa? 12 AMU ya, 12 AMU. Tapi kalau kita lihat di tabel periodik unsur kok bukan 12. Nah, ini ada 12,01. Nah, ini kelebihan 01-nya dari mana? Oke. Nah, tapi ini dikarenakan karena dalam alam secara naturalnya karbon ada dua jenis, ada dua isotop. Nah, isotop kemarin apa? Nomor atom sama tapi nomor masanya berbeda ya. Nah, ini dua isotop karbon ini ada karbon 12 ya. Di inti atomnya ada 6 proton dan 6 neutron, dan juga ada karbon 13 yang memiliki 6 proton dan 7 neutron ya. Masing-masing karbon 12 ini ada kelimpahannya ada 98,9%, sedangkan karbon 13 1,1%. Sehingga kalau kita hitung massa rata karbon berapa? Ya dikalikan aja 0,989 ya, ini kan 98,9 per 100 kali 12 ditambah 0,011 kali 13. Nah, kita dapatkan hasil 12,01 atomic mass unit. Nah, massa rata-rata inilah yang dipakai dalam tabel periodik unsur ya. Coba cek tabel periodiknya masing-masing ya. Nah, contoh, ini boron banyak digunakan untuk industri keramik dan fiberglass ya. Boron juga digunakan dalam industri nuklir sebagai material penangkap neutron pada reaksi fisi ya, pengamannya.
Boron ada dua isotop stabil, boron 10 dan boron 11, masing-masing 19,8% dan 80,2%. Kira-kira ratanya berapa? Massa atom A atau Z? A ya. A untuk boron berapa? Ya persentasenya aja. Berapa? 0,198 ya. Kalikan 10 ditambah 0, berapa tuh? 0,802 ya. Kalikan 11. Berapa hasilnya? Saya juga malas ngitung nih, pakai kalkulator sendiri ya. Nah, ini hasilnya menjadi massa rata-rata boron. Coba di cross check dengan tabel periodik sama atau tidak. Harusnya sama ya. Demikian juga tembaga. Tembaga memiliki dua isotop stabil, 63 berlimpahannya 69,17 dan 65 berlimpahannya 30,83. Sama cara menghitungnya ya. 0,6917 kali 63 ditambah 0,3083 kali 65. Bisa ya? Oke. Nah, yang kedua kita berbicara tentang jumlah. Kalau tadi hanya perbandingan saja, berapa sih berat atom karbon dibanding hidrogen atau dibanding oksigen, mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan ya. Nah, kita tidak puas dengan seperti itu. Kita ingin exactnya berapa sih jumlahnya sebenarnya ya. Nah, maka kita perlu pendekatan yang kedua untuk mengetahui secara pasti berapanya ya. Nah, dalam reaksi kimia kita bekerja dalam atom-atom yang jumlahnya sangat banyak ya. Misalnya dalam satu tuh ujung sendok teh itu saja pasti ada sangat banyak atomnya ya. Maka akan sangat memudahkan kalau kita gunakan sebuah unit yang merepresentasikan jumlah yang sangat banyak ya, seperti kita telah mengenal dalam sehari-hari. Satu lusin, Anda beli telur satu lusin berapa itu? 12 ya. Atau satu kodi kain 20 ya. Atau satu gross itu ada 144. Atau kita beli kertas satu rim ada 500 ya. Nah, ini untuk memudahkan supaya mudah untuk perhitungan ya, daripada beli telur berapa, mau beli telur 100 butir ya, susah. Sudah dipaket-paket dalam sebuah lusin misalnya ya. Atau kertas rim, coba Anda datang ke fotokopian mau beli kertas 475 lembar ya. Kena cita yang nungguin fotokopi ya, lebih bagus, lebih enak satu rim, sudah satu paket, satu rim ya. Maka dalam atom pun juga seperti itu, akan sangat memudahkan kalau kita punya jumlah yang merepresentasikan yang sangat jumlah yang sangat besar ini ya. Maka didefinisikanlah satuan jumlah, yaitu mol ya. Satu mol kita definisikan sebagai jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram atom C12 ya. Ada berapa jumlahnya kira-kira? 1 juta, 2 juta, 1 miliar ya. Nah, jumlah ini ditentukan dengan eksperimen, kita eksperimenkan. Nah, sampai saat ini pengukuran paling teliti dari eksperimen mendapatkan 1 mol itu kira-kira jumlahnya 6,022143 kali 10 pangkat 23 unit ya. Jadi mol itu sama, tidak usah dibuat susah, sama konsepnya dengan lusin, kodi, gross, rim ya. Pokoknya jumlah tertentu merepresentasikan. Hanya saja di sini jumlahnya sangat besar ya. 6 0 6 0 2 2 berapa itu? 1 4 3 tambah 0 lagi 17 ya, ditambah 0-nya 17 terus ya. Jumlah yang sangat besar ya. Nah, oke. Misalnya kita dengan sudah tahu definisi EMU, mol, dan bilangan Avogadro ya. Kita disuruh menentukan kira-kira satu atom karbon 12 itu masanya berapa kilogram sih ya. Berapa kira-kira?
Oke, tadi kita cek 1 mol kita definisikan sebagai berapa? 1 massa jumlah zat yang terdapat dalam 12 gram atom karbon C12 ya. Jadi kalau saya punya 12 gram atom C, ternyata itu terdiri dari 6,022 berapa tuh? 22143 ya. 143 kali 10 berpangkat 23 ya. Ini 12 gram. Ini satuannya apa? Satuannya jumlah ya. Atom per 12 gram. Ada sekian atom. Apa yang ada tulisannya? Atom per begini ya, atom per gram atau bagaimana? Jadi kira-kira bukan, ini jumlah ya. Jadi kira-kira masanya berapa? Yaitu 12 gram dibagi sekian ya. Karena satu massa atom C berapa? Nanti pakai kalkulator dicek sendiri ya. Harusnya berapa tuh? Kira-kira ya 1,67 kali 12 ya. Nah, cek saya tidak bisa keluar dari PowerPoint soalnya kalau saya keluar dari PowerPoint rekamnya terputus. Oke, kita pakai kalkulator. Nah, coba sambil dibantu. Mana nih? Kalkulator. Oke, 12 dibagi 6,022143 ya. Kira-kira 1,992 1,993 kali 10 berpangkat 23 ya, kali 10 berpangkat minus 23 ya. Ini satu karbon, satu atom kira-kira beratnya sekian ya. Kalau yang B, kalau satu EMU jadi bagaimana? EMU kita definisikan sebagai 1/12 dari massa C12. Maka kalau kita tahu massa C12-nya 1,993 kali 10 berpangkat 23, ini berapa? 1 EMU-nya. Maaf, ini gram ya. Satuannya gram, bukan kilogram. Ini untuk kilogram ya dikonversi sendiri. Dibagi berapa? 12 ya. Berapa tuh? Minus bagi 12 ya. 1,661 ya. 1,661 kali 10 berpangkat minus berapa? 24 gram ya. Nah, ini 1 AMU berarti ya. Bisa dihitung sendiri ya. Oke. Nah, kita sudah mengetahui mol, kita sudah mengetahui dimana 1 mol mengandung 6,022 kali 10 berpangkat 23 ya, atom. Kita juga sudah menghitung massa, maka atom 12C12 memiliki massa eksak 12 gram ya. Maka kita definisikan itu sebagai massa molar. Massa molar apa? Massa sebuah zat, 1 mol dari zat tersebut ya. Massa dari 1 mol zat tersebut ya. Jadi kalau saya 1 telur misalnya
beratnya 100 gram, maka 1 mol telur berapa? Ya 100 gram kali 6,022 kali 10 pada 23 ya. Massa molar telur gitu. Oke. Massa molar, massa dari 1 mol zat ya. Nah, kita sudah tahu massa zat, massa molar, bilangan Avogadro, jumlah mol, jumlah partikel ya. Maka kita bisa hubungkan dengan persamaan berikut ya. Dari massa menjadi jumlah mol bagaimana? Ya tinggal dibagi massa molarnya ya. Dan massa molar itu adalah massa zat untuk 1 mol ya. M per N ya. Ya. Massa sama dengan seperti ini. Ini N ya. Kalau saya mempunyai 1 mol atom karbon 12 yang massa molarnya 12, maka saya akan dapatkan 12 gram massanya ya. Kebalikannya juga berlaku. Kalau saya ingin berapa sih jumlah mol karbon yang ada dalam 24 gram misalnya, maka massa dibagi massa molarnya ya. Saya punya 30 gram atom karbon, ini berapa mol? Ya 30 dibagi 12, kira-kira berapa? 2,5 ya. 2,5 mol misalnya seperti itu. Ini terkait dengan massa dan jumlah mol ya. Nah, jumlah mol dan jumlah atom kita juga bisa dapatkan ya. Misalnya mana yang lebih besar, apakah 0, mana yang mengandung jumlah atom lebih banyak, misalnya 0,1 gram karbon atau 3 miliar atom karbon, mana yang lebih besar? Besar kiri atau lebih besar kanan? Ya, kita cek saja. 0,1 gram berarti berapa mol tuh? 0,1 dibagi 12 ya. Berapa mol? 0,1 bagi 12 ada 0,008 mol, kalikan Na ya, 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, itu ada sekitar 5 kali 10 berpangkat minus 21 ya, kira-kira ini 5 kali 10 berpangkat 21. Kalau 3 miliar berapa? 3 miliar atom. 3 berapa nolnya sih miliar? Juta nolnya 6. Nah, 1 miliar itu 1000 juta ya. Berarti nolnya 9 kali 10 pangkat 9. Oh, ternyata lebih banyak 0,1 gram. Bisa ya? Ini ada berapa, 1 miliar itu ada berapa mol misalnya ditanya ya. Ya, mol sama dengan N dibagi Na ya, 3 miliar 3 kali 10 9 bagi 6,022 kali 10 pangkat 23 ya. Bisa ya? Oke. Untuk sebuah molekul, massa molekul relatif adalah massa molar ya. Massa molar molekul adalah jumlah dari massa atom-atom penyusunnya ya. Tadi kita sudah tahu H1,008 O16 misalnya massa molarnya, maka massa molar air berapa? Ya dijumlahkan aja. 2 kali massa molar hidrogen ditambah 1 kali massa molar oksigen. 2 kali 1008 tambah 1 kali 16,00. Sebenarnya berapa? 18,02 ya. Bisa mu bisa gram per mol. Nah, ini convenience-nya massa perbandingan EMU dengan massa molar bisa sama ya.
Jadi kalau di tabel periodik, massa itu bisa massa atom, bisa dalam EMU, bisa dalam gram per mol. Tidak usah bingung. Oke, tentukan massa molekul relatif dari kafein, ya, stimulan yang terdapat dalam teh, kopi, coklat dengan rumus molekul C8H10N4O2. Berapa itu? Ya. Nah, tinggal dikalikan saja 8 kalikan tadi atom karbon berapa massa molarnya? 12,01, ya. Ditambah hidrogennya ada berapa? 10. 10 kalikan berapa itu? 1,008, ya. Tambah nitrogennya ada berapa? 4, ya. Massa molar nitrogen berapa? Nah, cek di tabel periodik 14,01 kalau tidak salah. 14,01 ditambah oksigen 2 kalikan 16,00. Ya. Kalau kita menggunakan massa molar, kita biasanya menggunakan 4 angka penting, ya. Nah, tinggal dihitung aja berapa, ya, pakai kalkulator masing-masing, ya. Itu kan massa molar dari asam sitrat, senyawa yang terdapat dalam buah jeruk yang membuat jeruk rasanya kecut. Nah, ya, sama 6 kali 12,01 ditambah 8 kali 1,008 ditambah 7 kali 16, ya. Berapa banyak kadar nitrogen yang terdapat dalam 10 gram pupuk urea, ya? Wah, ini semakin rumit, ya. Berapa ini? Nah, kita cari jumlah atom nitrogennya dulu berapa di sini, ya. N-nya berapa? 2, ya. 2 kali ini ada 2. Berarti 2N. 2 kalikan 14,01, ya. Saya bisa saja salah nih, saya tidak hafal juga. Tapi sepertinya 14,01. Coba nanti dicek tabel periodiknya, ya. Dibagi massa molekul total, ya. C berapa? 12,01 O berapa? 16,00 N tadi berapa? Ada 2N, ya. Jadi 2 kalikan 14 0 1 misalnya, ditambah apalagi ada atom hidrogen 4, atom hidrogennya 4 kalikan 1,008, ya. Nah, ini perbandingan N terhadap semua jenis atom, ya. Kalau awalnya ada 10 gram, ya kalikan 10 gram. Nah, kita akan dapatkan berapa sih kadar N dalam pupuk urea tersebut, ya. Bisa dihitung, ya. Selanjutnya, bagaimana kita tahu bahwa di beratnya nitrogen itu beratnya 12 gram, ya. 12,01, ya, atau satu massa atom oksigen tadi berapa? Atau satu massa atom karbon 1,99 kali 10 pangkat minus pangkat, ya, minus 23 gram. Bagaimana kita tahu? Nah, ini kita pakai spektroskopi massa, ya. Mirip dengan kemarin apa? Yang digunakan Thomson untuk menentukan muatan elektron, massa dan muatan elektron, sama persis, mirip, ya. Ini seperti tabung sinar katoda juga, ya. Kita sebut sebagai namanya sekarang spektroskopi massa, ya. Sebuah atom yang ingin kita tentukan massanya, kita buat menjadi gas, ya, di sini. Kita masukkan di sini, kemudian kita tembak dengan berkas elektron, ya, sehingga beberapa elektronnya akan terlepas dari atom, sehingga dia menjadi bermuatan apa? Kehilangan elektron positif, ya. Elektronnya terlepas menjadi bermuatan
positif ya, dia akan memiliki massa tertentu dan akan memiliki muatan tertentu. Sebagian besar muatannya biasanya +1 ya. Maka ion ini kemudian kita percepat oleh medan listrik ya, ini untuk mempercepatnya. Diakselerasi oleh ini dan ini ya, medan listrik sehingga memiliki kecepatan tertentu V tertentu ya. Untuk kemudian kita belokkan melewati medan magnet ya, sehingga lintasan ion dibelokkan menjadi lingkaran ya. Kalau medan magnet dan kecepatan tegak lurus, dia akan membentuk sebuah lingkaran ya, dengan jari-jari tertentu ya. Nah, nanti setelah membelok dia menumbuk ke detektor ya. Ke detektor dengan pembelokan tertentu ya. Pada jarak berbelok dengan sudut tertentu atau mungkin pada jarak tertentu. Kalau misalnya medan magnetnya homogen, dia bisa juga membentuk lingkaran ya. Kadang untuk beberapa spektroskopi massa detektornya ada di sini ya, membentuk lingkaran yang kemudian dideteksi oleh detektor ion. Nah, ini salah satu contoh detektor massa ya. Berkas gas setelah diionisasi dipercepat. Ini untuk selektor kecepatan ya, supaya kita tahu kecepatannya berapa. Kemudian keluar dari sini dibelokkan oleh medan magnet ya. Masih ingat ya aturan tangan kanan bagi V sin theta ya. Nah, disebut sebagai velocity selector ya. Terdiri dari medan listrik E dan medan magnet B yang tegak lurus ya. E dan B yang saling tegak lurus. Hanya ion yang memiliki kecepatan V sama dengan rasio dari E per B yang akan bergerak lurus. Selain itu dia akan berbelok ya, tidak akan keluar dari celah sini ya. Makanya kita sebut sebagai velocity selector. Kita cuma select, kita memilih ion dengan kecepatan tertentu ya. Nah, ion yang bergerak lurus ini, yang keluar dari sini kemudian dibelokkan oleh gaya magnet ya. Ini gaya magnet yang medan magnetnya titik, artinya bagaimana? Keluar dari kertas ya, keluar dari screen ya, ke arah kita. Bagaimana pembelokannya ke arah mana? Ya, dihitung aja aturan tangan kanan. V pakai ibu jari ke bawah, B-nya ke arah kita, maka dia akan dibelokkan kemana? Ya, ke kiri ya. Nah, kan untuk ion positif, ke kanan untuk ion negatif ya. Nah, dia akan berbelok, tidak akan merubah kecepatannya, hanya akan merubah arahnya ya. Jadi seperti gerak melingkar. Fisika dasar 1, gerak sentripetal ya. Berapa percepatan ke tengahnya itu ya? mv kuadrat per r ya, gaya yang menyebabkan dia bergerak berputar, mv kuadrat per r gaya sentripetal. Apa yang menyebabkan gaya sentripetal itu? Ya gaya magnet dari B tadi ya, bagi V sin theta, V kali Q kali B kali sin 91. Maka kita bisa tata ulang ini persamaannya, mv kuadrat per r sama dengan V sin theta, menjadi R-nya berapa? R sama dengan massa kali kecepatan dibagi muatan kali medan magnet. Atau kalau kita cari M per Q-nya berapa? Ya. Jadi R radius jari-jari, B medan magnet dibagi V ya. Nah, untuk Q yang sama, Q biasanya +1 ya. Maka ion dengan massa lebih besar, kalau M-nya besar bagaimana? B tetap, V-nya juga tetap ya. Maka dia akan dibelokkan dengan jari-jari yang lebih besar ya. Kalau massanya lebih kecil, dia akan dibelokkan dengan jari-jari yang lebih kecil ya. Sehingga dengan mengamati R ini kita bisa menentukan massa R dari sebuah ion yang kita teliti. Contoh aja biar lebih jelas ya. Contohnya massa dan keberlimpahan isotop atom neon ditentukan dengan sebuah spektroskopi massa ya. Diketahui kecepatan gerak neon plus adalah ini V-nya berarti ya. V ini 1,23 kali 10 pangkat 2 meter per second. Medan magnet yang dihitungkan ini adalah B 4,08 kali 10 pangkat minus 1 Tesla. Muatannya adalah ini, muatan elektron plus 1 berarti plus E, plus 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Nah, ternyata
dari spektrogram ini kita dapatkan 3 garis ya, terdeteksi di 3 radius ya. Radius pertama adalah 6,25, selanjutnya adalah 6,56, selanjutnya adalah 6,88 ya. Yang kita tahu kita gunakan 1 MU berapa tadi? 1,661 kali 10 berpangkat minus 24 kilogram. Kilogram atau gram ya? Nah, nanti kita cek lagi. Anggap saja sekarang pakai kilogram ya. Nah, kita disuruh menentukan massa atom dari ketiga isotop neon tersebut ya. Bagaimana masanya? Nah, M per E tadi berapa? Sama dengan R kalikan B ya. Iya nggak? B dibagi V ya. Nah, yang ditanya apa? Massa ya. Massanya itu berapa sih? Kalau massanya berapa berarti E-nya dipindah sini ya. R kali B kali E. Nah, ini jadi tidak ada I-nya ya. Berapa tuh? Kita pakai untuk yang pertama ya. Kita pakai yang 6,25. Berarti 6,25 R-nya kali 10 berpangkat berapa? cm menjadi meter. 10 berpangkat minus 2. Ini radius yang dideteksi oleh detektor ya. B-nya berapa? 4,08 kali 10 berpangkat berapa tuh? Minus 1. Kemudian E 1,602 kali 10 berpangkat minus 19. Oke. Dibagi apa itu? V, kecepatan gerak dari ion 1,23 kali 10 berpangkat 2 ya. Nah, ini kita akan dapatkan massa dalam kilogram massa dalam satu atom neon itu dalam kilogram ya. Nah, tapi kalau di tabel periodik kan kita inginnya massa per molar saja ya. Nah, kita bisa bagi dengan AMU sekalian ya. Jadi supaya satuannya menjadi AMU, berapa AMU. Nah, ini kan baru berapa kilogram. Nah, sudah saya bagi sekalian dengan 1 AMU ya. Jadi supaya hasilnya menjadi AMU 1,661 kali 10 berpangkat berapa nih? 24 minus ya. Nah, berapa hasilnya? Rumit ya, pakai kalkulator nih. Nah, tapi kita bisa coret-coret dulu nih. Minus 2, minus 1, minus 19, berarti minus 22 ya. Ini semua, ini, dan ini. Jadinya minus 22. Ya enggak? Ya. Minus 20, minus 22. Ini minus 24, berarti masih sisa minus 2. Minus 2 dengan plus 2, wah habis. Nah, tidak ada. Berarti tinggal 6,25 kali 4,08 kali 1,602 dibagi ini ya. Ini mungkin ini cukup dekat dengan ini 1,621601. Ini mungkin hampir 3 kalinya ya. 3, jadi kalau 18 ya kira-kira 19 atau 20 ini dekat-dekatnya 20 ya. Oh, ini ternyata 20. Nanti cek dengan kalkulator ya.
Kalau prediksi saya kalau ini 20 jari-jarinya 6, sekian naik berapa itu? Naik 10%, naik 5% ya. Ini banding ini kan selisihnya 5%-nya ya. 25 30 3 per 60 5%. Berarti paling ini 21. Cara cepat ya. Ini mungkin 22 nih. Naik 10% dari sini ya. 22. Nah, kira-kira ya, 22 AMU, 21 AMU, 21 AMU, 22 AMU. Ya, atau 20 gram per mol, 21 gram per mol, 22 gram per mol. Oke, yang kedua kita suruh pada garis pertama, 2 dan ketiga diperoleh banyaknya ion terdeteksi ini dan ini. Keberlimpahannya berapa? Ya tinggal persentase saja kalau ini. Yang pertama berarti keberlimpahannya 1, 8, 20 dibagi total. Total yang terdeteksi 1820 tambah 5, 1825. 1825 tambah 175, 2000 tambah 2 ya, berarti 2002. 2 kali 100%. Jadi berapa? Keberlimpahan yang pertama, yang 20. Kira-kira berapa tuh ya? 1802 dibagi 2002 kali 100. Ya, kira-kira 90,01%. Ya. 90,01%. Yang lain bisa dihitung ya. Yang 5 berarti 5 per 2002 kali 100%. Yang 177 per 2002 kali 100%. Ya. Dan yang C tentukan rata-rata massa molar. Ya sama seperti yang latihan sebelumnya boron dan tembaga tadi ya. Jadi 90,01 kali 20 ditambah berapa persen kali 5 ditambah berapa persen kali 100 kali 21 tambah berapa persen kali 22 ya. Bisa ya. Oke, lanjut. Nah, yang akan kita gunakan juga persentase komposisi. Ada 2 jenis ya. Persen massa. Berapa? Nah, tadi kita sudah latihan dengan nitrogen tadi di urea ya. Berapa jumlah massa suatu unsur dibanding massa total ya. Maka N jumlah mol kali massa molarnya ditambah dibagi massa molar total senyawa tadi, seperti yang tadi kita sudah latihan di urea ya. Ada juga persentase komposisi dari atom. Nah, kalau ini lebih sederhana, tinggal jumlah atom unsur dibagi jumlah atom senyawanya ya. Misalnya H2O2 nih, berapa persentase atomnya, atomic persennya ya, H dari hidrogen ya, ada 2 dibagi 4 kali 100% ya. Ini untuk apa sih? Nah, ini akan kita gunakan untuk menentukan rumus empiris atau komposisi dari sebuah molekul yang tidak kita ketahui sebelumnya. Misalnya ada sebuah molekul H2O2, hidrogen peroksida ya. Nah, ini sering agak populer nih sekarang dengan melangkanya alkohol dan klorin, ini sekarang dipakai sebagai disinfektan. Nah, tapi hati-hati, molekul ini bersifat iritatif ya, bisa mengiritasi kulit, oksidator juga, tidak baik untuk kesehatan. Nah, maka persen massa dari H berapa? Tadi ada berapa atom, ada berapa N dalam satu molekul? Ada 2. Kalikan berapa? Massa molar unsur hidrogen. Berapa massa molarnya? 1,008 ya. Dibagi massa molar senyawa. Massa molar H2O2 berapa? O-nya 16 tambah 16 32 33 34 34,016 ya, dibulatkan menjadi 34,02 kalikan 100% ya. 100%. Ketemunya berapa? 5,93% ya. Kalau persen massa oksigen berapa?
Ya 2 kalikan 16 dibagi molekularnya, jumlah massa molar senyawa kali 100%. 94,07. Ini kalau dijumlah keduanya ini harusnya menjadi 100% ya. 3 tambah 7 0, 1 tambah 9 0, 5 tambah 4 tambah 1 0 juga, 1 tambah 9 10 ya. Totalnya 100%. Ini adalah rumus empiris. Contohnya aja, ascorbat atau vitamin C tersusun dari, misalnya kita sudah eksperimen ya, kita tahu ternyata komposisi dari vitamin C ini ternyata 40,92%-nya adalah karbon, 4,58%-nya adalah hidrogen, nah ini di sini, dan 54,5%-nya adalah oksigen berdasarkan massa. Nah, kita disuruh menentukan berapa sih rumus empiris ya. Nah, apa sih itu rumus empiris? Adalah rumus kimia sebuah molekul yang menyatakan perbandingan atom-atom penyusunnya ya. Nah, rumus empiris kita hitung dengan persen massa dari atom penyusunnya ya. Misalnya dalam 100 gram vitamin C, maka kalau 40,92% adalah karbon, maka karbonnya berapa? 40,92 gram. Hidrogennya berapa? 4,58 gram. Oksigennya berapa? 54,5 gram. Maka kita bisa cari mol dari C-nya berapa? Nah, massa molarnya, massanya 40,92 dibagi apa? Massa molar dari karbon 12,01. Hasilnya berapa? 3,407 mol. Hidrogen sama juga, massa 4,58 kita bagi dengan massa molarnya 1,008. Ketemunya berapa? 4,54 mol. Oksigen berapa? 54,5 dibagi 16. Ketemunya 3,406. Nah, maka kita rasionya berapa? Rasio antara C berbanding H berbanding O berapa? 3,407 banding 4,54 banding 3,406. Ini mendekati ya, 406 dan 407. Nah, mungkin ini nilai yang sama ya. Kalau kita bulatkan di KPK-nya, nilai KPK-nya, maka ini 3, ini 4, ini 3 juga. Atau perbandingannya adalah 3 banding 4 banding 3 ya. Sehingga rumus empiris vitamin C kita bisa tuliskan C4H3O6 ya. Ini perbandingannya. Kalau kita lihat search di Wikipedia misalnya ya, vitamin C kok bukan C3H4O6, di sini C6H8O6 ya. Memang ini hanya perbandingan paling sederhana dari unsur-unsur penyusunnya ya. C6H8O6 kan masing-masing masih bisa dibagi 2 ya. Jadi C3H4O3 ya. Nah, rumus empiris hanya perbandingannya aja, bukan aktualnya. Kalau kita ingin aktual, kita harus menentukan. Belum. Ini rumus empiris ditentukannya bagaimana? Bagaimana kita dapat tadi persentase sekian gram itu ya, dari aparatus ya, untuk menentukan rumus empiris seperti pada gambar sebelumnya. Kalau kita ingin menentukan senyawa organik apa yang ada di sini, umumnya terdiri dari C, H, dan O ya. Nah, kita bakar, kita suplai dengan oksigen. Nah, di sini terjadi pembakaran yang sempurna harusnya ya. Kalau ada yang belum terbakar sempurna, di sini akan terbakar lagi lebih sempurna ya. CO digunakan sebagai katalis untuk memastikan bahwa semua C dan H terbakar sempurna, jadi CO2 dan H2O. Kadang ada yang menjadi CO saja. Nah, ini akan dikatalisis lagi di COO ya. Sehingga hasil yang keluar dari COO ini pasti CO2 atau H2O ya. H2O-nya diserap oleh absorber di sini ya. Nah, awalnya kalau kita sudah tahu beratnya absorbernya berapa, setelah menyerap air pasti dia akan bertambah beratnya, masanya ya. Dan ternyata bertambah 1,2 gram. Berarti H2O yang dihasilkan 1,2 gram ya. Nah, dia tidak akan menyerap CO2. CO2 akan tetap lurus ke sini ya, akan diteruskan, akan diserap oleh CO2 absorber ya. Nah, ini kita akan tahu beratnya CO2 yang dihasilkan berapa ya.
baru diteruskan ke sana, ya, dikeluarkan dari aparatus, ya. Massa H2O dihitung dari penambahan massa absorber, demikian juga massa CO2. Nah, contohnya seperti ini. Kita ingin menentukan rumus empiris dari suatu zat, ya, zat hasil fermentasi. Sebanyak 10 gram zat tersebut, kita tidak tahu zat apa ini, ya, dibakar dalam aparatus yang tadi, ya. Ternyata kita dapatkan penambahan massa H2O dari absorber adalah sebesar 12,16 gram. Sedangkan penambahan massa CO2 adalah 23,78 gram. Nah, kira-kira tentukan rumus empirisnya berapa? Berapa ini? Nah, ini berapa? Kita ingin tahu apakah dia terdiri dari C berapa, H berapa. Nah, kalau kemungkinan ada O-nya berapa, ya. Nah, kita ingin tahu C dulu. Kita cari C-nya berapa, ya. Kita asumsikan semua CO2 yang dihasilkan ini berasal dari zat tersebut, zat fermentasi, ya. Berarti massa C yang didapatkan berapa? Persentase massa C dari CO2 ini, ya. Maka saya bisa hitung persentase C-nya adalah massa C-nya 12,01 kali 1, ya, karena dalam 1 molekul CO2 cuma ada 1 C, dibagi 12,01 kalikan ditambah berapa? Massa O2-nya berapa? 2 kali 16, ya. Kalikan berapa? Kan 23,78, ya, gram. Nah, ini saya dapatkan massa C, ya. Berapa tuh? Hitung. 12,01 dibagi 32, 44,01, ya. 44,01 kali sama dengan kalikan 23,78 gram. Maka saya dapatkan, oh, ternyata massa atom C-nya adalah 6, berapa? 49 gram. 49 gram. Ya. Nah, dengan teknik yang sama kita bisa tentukan ada berapa sih H asalnya, ya. Kita anggap semua H2O yang terserap ini berasal dari H yang ada di zat fermentasi tadi, ya. Maka massa H2 adalah 2 kali 1,008 kalikan bagi apa? Dibagi massa molar H2O berapa? 1,008 kali 2 berarti 2,016 dibagi, ya, ditambah O 16. Berarti 18,02, ya. 18,02 dari mana? Ya, dari massa molar hidrogen kalikan 2 ditambah massa molar oksigen. Kalikan berapa beratnya ini? 12,16. 12,16 gram. Berapa ketemunya? 2,016 dibagi 18,02, ya, kali 12,16 sama dengan, nah, saya ketemu 1,36 gram. 1,36 gram. Nah, oke. Sekarang kita sudah tahu massa C awalnya adalah 6,49 gram, massa H awal 1,36
6 gram. Tapi massa zat awal yang kita pakai adalah 10 gram. Coba kalau ini kita jumlah, apakah sudah 10 belum? 9 tambah 6, 5 ya. Sini ada 1, 8. Berapa nih? 7. Oh, ternyata baru 7,85 gram. Ya, padahal awalnya 10 gram. Berarti kita bisa asumsikan sisanya adalah massa oksigen ya. Oksigennya berapa? Ya, 10 dikurangi 7,85, 2,15 gram. Nah, sekarang kita sudah komplit ya. 2,15 gram. Ini ada hapus enggak ya? Oh, ada eraser. Sebentar, tak hapus dulu ya. Nah, ini sekarang kalau kita jumlahkan pas 10 ya. Oke. Maka baru massa ya, belum. Maka kita perlu mengubah ke mol ya. Kita baru dapatnya M. Maka kita perlu ubah mol dibagi 16. Oksigen dibagi 16. Ketemunya berapa? 2,15 dibagi 16. Ketemunya 0,134. 0,134 ya. Karbon dibagi 12,01. Ketemunya berapa? 6,49 dibagi 12,01. 0,54 ya. 0,540. Terus 54 saja. Nah, hidrogen 1,36 dibagi 1,008. Nah, ketemunya berapa? 1,36 dibagi 1,008. 1,35. 1,35 ya, misalnya. Nah, kita sudah dapat perbandingan molnya ya. Berarti C 0,134, H 0,54, O 0,1, C 0,54, H 1,35, O 0,134 ya. Kalau ketiganya kita bagi dengan 0,134, maka ini menjadi 1 ya. Ini kira-kira menjadi 10 ya. Ini kira-kira jadi 5 cukup nggak ya? 5 atau 4? 4. Coba kalikan 4 ya. Oh ya, 5 4 kira-kira jadinya 4. Nah, ini kita sudah punya perbandingannya ya. Berarti kira-kira rumus empirisnya C4 H10 O1 ya. C4 H10 O ya. Nah, jika massa molekul relatif dari molekul tersebut adalah 74,12, disuruh kita menentukan rumus molekulnya. Massa molekul relatifnya berapa? Tadi 4 kalikan 12,01 plus 0,01 ditambah 10 kali 1,008. Langsung saya tulis ya. Berarti 10,08 ditambah 16. Ini juga saya langsung tulis 4 kali 2 4 kali berarti berapa? 74. 4 kali 12 12,01 ditambah kali 4 berarti 48,04 ditambah 10 kali hidrogen 10,08 ya, ditambah 16 ya, C4H10O. Ini kan massa empiris ya, maka
kita kalikan N. Apakah sama dengan 74,12? Nah, tambah 48,04 berarti 58,12. 58 ditambah 16. Oh benar, 74,12. 74,12. N sama dengan 74,12. Berarti N sama dengan 1 ya. Nah, berarti dalam hal ini. Nah, rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul dari perhitungan persentase massa selalu berupa rumus empiris ya, hanya perbandingan saja, rasionya saja ya. Maka untuk menentukan rumus molekul yang sesungguhnya diperlukan informasi massa molar. Nah, kita bisa dapatkan dari spektroskopi massa ya. Nah, mengetahui bahwa rumus molekul selalu kelihatan bulat ya, tadi N tadi dari rumus empirisnya, maka kita bisa hitung ya. Misalnya tadi menyambungnya tadi, kita sudah tahu bahwa rumus empiris vitamin C adalah C3H4O3 ya. Dan kan kalau kita cek dengan spektroskopi massa molarnya adalah 176 AMU atau 176 gram per mol. Maka rumus molekulnya kita bisa hitung C3H4O3 kalikan N sama dengan 176. Nah, ini kita cari 3 kali 12,01 36,03 ditambah 4 kali 1,008 atau 4,032 ditambah 3 kali 16,48. Ketemunya berapa? 98 kali N sama dengan 176. Maka kita tahu N sama dengan 2 ya. Jadi rumus molekul vitamin C adalah N-nya ini diganti dengan 2 ya. Maka C3 kali 2 C6, H4 kali 2 H8, dan O3 kali 2 O6 ya. Rumus molekulnya C6H8O6 ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Belum? Cukup jelas ya? Nah, kalau belum kita break dulu, sudah hampir 1 jam. Nanti kita sambung. Tidak harus cepat, yang penting paham konsepnya ya, karena ini menjadi heart-nya ya, menjadi intinya dari pertemuan sebelum UTS stoikiometrik ini. Jadi kita harus benar-benar paham. Oke, kalau sudah cukup, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan